Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Brilian. Perkenalkan, nama saya Sabtal Fauzi. Di sini aku ingin menjelaskan untuk materi ataupun soal UAS tahun lalu. Oke, di sini sudah terlihat. Ini adalah soal. Di sini adalah soalnya. Sudah diketahui neraca saldonya, dan ini adalah jurnal untuk jurnal penyesuaiannya. Di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian sesuai dengan soal ini, kemudian membuat kertas kerja 10 kolom dan membuat laporan keuangannya. Oke, lanjut. Di sini ada soal pertama, yaitu nilai persediaan barang per 31 Desember 2022 adalah 216.930. Nah, ini kita menggunakan metode ikhtisar lapor rugi. Kalau menggunakan ikhtisar lapor rugi, pada debit kita tulis ikhtisar lapor rugi, dan kreditnya ditulis persediaan barang yang tersedia pada soal ini. Kemudian untuk keduanya baru persediaan barang akhir, barang persediaan yang ada di soalnya ini kita tuliskan di debit, kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Lanjut, kita nomor 2. Asuransi yang telah dijalani untuk tahun 2022 terbagi atas beban bagian penjualan dan beban bagian umum. Nah, ini adalah asuransi yang udah dipakai gitu, teman-teman. Jadi kita tulisnya di beban, di debit. Debitnya ditulis beban karena ini adalah asuransi yang telah terpakai gitu. Untuk kreditnya kita tuliskan asuransi dibayar di muka. Lanjut, kita ke soal nomor 3. Persediaan perlengkapan per 31 Desember terbagi atas. Nah, ini tuh nilai perlengkapan yang tersisa. Nah, kalau yang tersisa ini artinya kita harus kurangi dulu untuk mengetahui seberapa banyak perlengkapan yang telah terpakai atau yang telah menjadi beban. Yang pertama adalah perlengkapan toko. Perlengkapan toko ini kita tuliskan yang ada di soal atau yang ada di neraca saldo awal. Ada 262.680 dikurangi ini 1.700. Nah, itu hasilnya 980. Sama seperti perlengkapan kantor, perlengkapan kantor juga sama. Nilai ini 2.556 dikurangi 1.500, maka hasilnya kita tuliskan di sini. Nah, pada soal ini kita nggak bisa langsung menuliskan 1.700 pada kolom debit ataupun perlengkapan kantor 1.500 langsung kita tuliskan di sini, tidak bisa karena ini adalah perlengkapan kantor yang tersisa. Artinya kita harus cari dulu seberapa banyak perlengkapan yang telah terpakai atau yang menjadi beban. Seperti itu, teman-teman. Nah, nomor 4 ini adalah tarif biaya penyusutan peralatan toko adalah 18% dari harga beli. Nah, pada bulan April dibeli peralatan sebesar 3.400 dan pada bulan September dibeli peralatan 2.600. Nah, pada bagian ini menghitungnya bagaimana sih? Kita hitung dulu penyusutan peralatan yang kita beli di bulan April. Bulan April itu kita membeli peralatan sebesar 3.400 dikali penyusutannya itu 18%. Terus kita kalikan lagi
peralatan itu sudah terpakai berapa lama gitu. Karena dibeli bulan April, kita cari tahu April ke Desember itu ada berapa bulan. Sudah diketahui April ke Desember itu ada 9 bulan, artinya 9 per 12. Nah, ini adalah hitungan untuk penyusutan peralatan yang kita beli bulan April. 3.400 dikali 18% kali 9 per 12, hasilnya 459. Terus kita cari lagi penyusutan alat yang kita beli di bulan Desember. Bulan Desember kita membeli alat sebesar 2.600. Kita kalikan dengan 18%. Kita kali berapa lama alat ini terpakai, artinya atau September ke Desember berapa bulan. Kali 4 per 12, hasilnya 156. Nah, selanjutnya kita cari nih penyusutan peralatan toko ininya. Untuk mencarinya kita tulis 96.000 dikurangi 96.000 kurangi 3.400 kurangi 3.400 kurangi 2.600, hasilnya adalah 90.000. Nah, hasil dari ini kita kalikan 18%. 90.000 kita kali 18%. 90.000 kali 18%. 16.200. Nah, setelah ditemukan semuanya, kita jumlahkan penyusutan alat yang kita beli di bulan April, September, dan penyusutan alat ini. Kita jumlahkan hasilnya 16.815. Ini kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu kita mengerjakan nomor 5. Biaya penyusutan peralatan kantor 15% dari harga beli. Pada bulan Juli dibeli peralatan kantor sebesar 26.000. Nah, caranya sama ya seperti yang tadi. 26.000 dikali 15% dikali berapa lama alat ini terpakai dari awal kita beli. Juli ke Desember ada 6 bulan, artinya 6 per 12, hasilnya 1.450. Setelah itu kita cari penyusutan yang ini. 85.700 dikurangi 26.000 kurangi ini. Hasilnya 59.700. Nah, setelah ditemukan baru kita kalikan 15% atau kalikan penyusutannya. 59.700 dikali 15%, hasilnya 8.900
55. Nah, kalau sudah ditemukan semua ini tinggal kita jumlahkan. 1450 ditambah 8955. Hasilnya adalah 10.905. Kita tuliskan di sini. Kita lanjut ke soal nomor 6. Masih harus dibayar per 30 Desember, yaitu gaji penjualan dan gaji kantor. Nah, seperti ini tidak ada hitungan khusus, tinggal kita pindahkan aja. Ini adalah masuknya ke dalam beban gaji penjualan dan beban gaji kantor. Beban jika bertambah kan masuknya ke debit. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, untuk kreditnya kenapa utang bukan kas? Kenapa bukan kas? Karena ini adalah hutang karena masih harus dibayar. Artinya ini tidak mengurangi kas. Jadi di sini kita tuliskan utang karena utang kalau bertambah masuknya ke kredit. Setelah itu kita lanjut ke soal selanjutnya. Bunga hipotek per tahun dibayar belakang setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Nah, kita cari nih bunga hutang hipoteknya berapa. Hutang hipoteknya adalah 12.000. Artinya kita tuliskan 12.000 kita kalikan dengan bunganya adalah 12%. Nah, jika 12.000 dikali 12%, ini adalah bunga per tahun. Kita carinya tuh bunga yang masih dalam hutang atau bunga yang belum dibayarkan. Secara dilangsungkan dia membayar bunganya di bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ke bulan Desembernya dia belum membayarkan bunga hutangnya ini. Kita cari Agustus ke Desember, ada berapa bulan nih? Agustus, Oktober, November, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan. Kita kalikan 5 per 12. Nah, ini hasilnya adalah 600. Nah, baru kita masukkan ke beban bunga, kita masukkan ke jurnal penyesuaiannya. Debitnya ada beban bunga, kemudian kreditnya ada utang bunga. Kenapa? Karena beban kalau bertambah di debit, dan kalau hutang bertambah maksudnya ke kredit, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Diperkirakan piutang yang tidak tertagih adalah 2% dari penjualan bersih. Nah, kita cari dulu penjualan bersihnya. Kita tidak bisa langsung penjualan dikalikan 2%. Tidak bisa, kita harus mencari penjualan bersih. Cara mencari penjualan bersih adalah penjualan dikurangi potongan penjualan dan dikurangi retur penjualan. Nah, kita hitung dulu 379.156 kurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Nah, ternyata hasilnya adalah 300.346. Nah, baru kita kalikan 2% gitu.
Hasilnya adalah 7.487. Baru kita masukkan ke jurnal penyesuaiannya, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang kita buat tadi. Jurnal penyesuaian itu hasilnya dari debit dan kredit itu harus sama, harus seimbang. Jika tidak, jika hasil ini hasil penjumlahan debit dan kredit tidak seimbang, pasti ada akun yang salah atau nilai yang salah. Karena jurnal penyesuaian itu hasil dari hasil penjumlahan debit dan hasil penjumlahan kredit pasti selalu seimbang. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, soal selanjutnya adalah memasukkan ke kertas kerja atau kertas kerja 10 kolom. Ini adalah kertas kerja 10 kolom, kertas kerjanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara membuat kertas kerja ini? Untuk pada kolom ini, neraca saldo, ini tuh adalah jurnal awal atau jurnal yang ada di soalnya. Nah, jurnal ini kita masukkan ke kertas kerja 10 kolom tadi. Tinggal kita pindahin ke sini. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, untuk yang ini, jurnal penyesuaian yang ini, kita pindahkan dari yang jurnal penyesuaian yang kita buat tadi. Yang ini tinggal kita pindahin, sesuaikan dengan nama akunnya yang teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, bagaimana sih cara menghitung saldo yang sudah disesuaikan? Nah, untuk menghitung itu, kita jumlahkan dulu debit dikurangi kredit ditambah debit kurangi kredit, maka hasilnya kita tuliskan di sini. 13.280 dikurangi 0 ditambah debitnya 0 kurangi kreditnya 0. Itu nih contoh pada ikhtisar laba rugi. Debit 0 dikurangi kreditnya 0 ditambah debitnya 127.080 dikurangi 216.930, kan pastinya hasilnya negatif atau hasilnya lebih besar di kredit. Nah, maka kita tuliskan di kredit sini. Jika hasilnya lebih besar di debit, maka kita tuliskan di debit, seperti itu. Mungkin kalau di sininya kosong semua, tinggal kita pindahin aja, tinggal kita pindah. Karena ini ada di debit, kita pindah ke sini. Karena ini ada di debit, kita pindah aja langsung ke debitnya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita menyelesaikan saldo yang sudah disesuaikan, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Kita akan mengisi kolom laporan laba rugi. Nah, untuk mengisi laporan laba rugi, kita tinggal memindahkan saldo yang sudah disesuaikan ini, kita tinggal pindahkan ke laporan laba rugi untuk akun-akun nomor 4 dan 5, atau untuk akun-akun beban dan pendapatan. Kita tinggal pindahin akun-akun nomor 4. Ini kayak beban ataupun pendapatan, tinggal kita pindahin langsung ke sini, seperti itu. Nah, untuk mengisi neraca saldo yang ini, kita tinggal memindahkan saja. Selain akun 4 dan 5, kita pindahin ke neraca saldo ini.
yang saldo yang sudah disesuaikan kita pindahin ke sini. Untuk ini tuh akun 1 sampai 3 atau akun harta, akun hutang, dan akun modal itu masuknya ke kolom neraca saldo. Nah, untuk akun beban dan pendapatan masuknya ke kolom laporan laba rugi. Mungkin cukup itu untuk membuat kertas kerja. Nah, setelah kita membuat kertas kerja, kita akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau biasa disebut laporan laba ditahan, modal ditahan, dan membuat laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, di mana laporan laba rugi ini kita ambil dari laporan sebelumnya, yaitu worksheet di laporan laba rugi. Nah, setelah itu kita pindah-pindahkan nilai yang ada di dalam laporan laba rugi ini. Nah, di sini di poin pertama itu ada di penjualan. Nah, diketahui di laporan worksheet sebelumnya itu penjualan itu seharga 379.156. Nah, yang kedua itu ada potongan penjualan. Terus yang ketiga ada retur penjualan. Nah, di sini ada penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini diambil dari mana? Jadi kita tuh mengambil dari penjualan dikurang dengan potongan penjualan dikurang dengan retur penjualan. Kemudian hasilnya adalah 374.346. Nah, yang selanjutnya itu kita masukkan persediaan awal. Diketahui di sebelumnya persediaan awal itu 127.080, pembelian 105.780, potongan pembelian itu 2.654, retur pembelian 1.278. Nah, di sini kita akan mencari barang yang siap dijual. Nah, mencari barang yang siap dijual ini caranya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dikurangi retur pembelian, yang mana total akhirnya adalah 228.928. Nah, kemudian persediaan akhir yang di sini itu udah diketahui di laporan worksheet sebelumnya, yaitu 216. Nah, di sini ada yang namanya harga pokok penjualan atau HPP. Nah, gimana cara mencari HPP ini? Jadi HPP ini kita telah menjumlahkan tadi yang mencari barang siap dijual adalah 228.928 dikurangi dengan 216.930, yang mana hasilnya adalah 11.998. Nah, kemudian kita mencari laba kotor. Nah, laba kotor ini kita dapat dari yang tadi penjualan bersih. Jadi laba kotor itu didapat dari penjualan bersih dikurang sama HPP atau harga pokok penjualan. Nah, hasilnya adalah 362.348. Nah, setelah itu kita masukkan di laporan laba rugi itu ada yang namanya beban. Nah, semua beban-beban yang ada di laporan worksheet sebelumnya kita masukkan. Ada beban gaji penjualan, beban sewa penjualan, beban penyusutan peralatan toko, beban asuransi penjualan, beban perlengkapan toko, beban rupa-rupa penjualan, dan hingga ke beban bunga. Nah, dari situ kita masukkan semua nilai yang udah kita buat di laporan sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan total beban di sini. Nah, kita menjumlahkan total beban. Jadi beban-beban yang sebelumnya sudah diketahui kita masukkan dan kita jumlahkan, maka totalnya adalah 71.003. Nah, yang mana nanti kita mencari laba operasi. Nah, di sini ada laba operasi. Laba operasi ini diambil dari ini, laba kotor dikurangi dengan laba operasi.
dikurangi dengan total beban. Jadi cara mencari laba operasi di sini tuh laba kotor dikurangi dengan total beban. Nah, maka jumlahnya adalah laba operasinya adalah 291.345. Nah, selanjutnya kita masukkan pendapatan lain-lain, yaitu ada yang namanya keuntungan penjualan aktiva tetap, yaitu senilai 1.360. Nah, setelah itu kita mencari laba bersih. Nah, laba bersih di sini itu diambil dari laba operasi 291.345 ditambah dengan ini. Nah, ditambah 291.345 ditambah dengan keuntungan penjualan aktiva tetap 1.360, yaitu hasilnya laba bersihnya adalah 292.705. Nah, jadi di kolom laba, di laporan laba rugi ini kita tuh memasukkan penjualan, laba kotor, beban, dan keuntungan. Jadi beban sama pendapatan itu dimasukin di laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita membuat yang namanya laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini ada yang namanya laba ditahan, laba bersih, dividen. Nah, laba ditahan yang diketahui di laporan worksheet adalah 17.240. Laba bersihnya itu diketahui dari laporan laba rugi yang sebelumnya, yaitu 292.705. Yang mana hasil dari laba ditahan dan ditambah dengan laba bersih adalah 309.945. Nah, di sini kita masukkan juga di laporan perubahan modal, itu namanya dividen. Nah, di sini dividennya adalah 6.800. Nah, nanti agar kita mengetahui laba ditahan di akhir tahun 2022 itu dengan cara total laba ditahan dan ditambah laba bersih tadi 309.945 dikurang 6.800, yang mana hasilnya itu 303.145. Nah, selanjutnya teman-teman kita membuat laporan terakhir, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, yang mana laporan posisi keuangan ini kita mendapatkan dari kolom yang neraca saldo. Nah, jadi di kolom worksheet ini, di kolom yang neraca saldo, kita masukkan kepada laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini ada akun harta, kemudian ada akun hutang, dan ada akun modal. Nah, di dalam akun harta itu ada yang namanya harta lancar dan harta tetap. Nah, kita masukkan di harta lancar itu ada kas, piutang dagang, cadangan piutang, persediaan barang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, dan perlengkapan kantor. Nah, kemudian kita lanjut buat mentotalkan harta lancar. Nah, cara mentotalkan harta lancar adalah kas ditambah piutang, kemudian dikurang dengan cadangan piutang, hasilnya kemudian ditambah dengan persediaan barang, ditambah asuransi, ditambah perlengkapan toko, dan ditambah perlengkapan kantor, dan ditemukan hasil dari total harta lancar adalah 251.023. Nah, kemudian harta tetap itu ada peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, kita menghitung total harta tetap. Itu caranya peralatan toko dikurangin akumulasi peralatan toko, peralatan kantor dikurangi akumulasi peralatan kantor, kemudian nanti hasilnya dijumlahkan dan mendapatkan total 128.192. Nah, kemudian total harta adalah 251.023 ditambah dengan 128.192 itu didapatkan hasil 379.215. Nah, selanjutnya adalah di akun utang. Nah, akun utang ini ada utang lancar
dan utang jangka panjang. Nah, di utang lancar itu ada utang dagang, utang gaji, dan utang bunga. Nah, kita masukkan dulu. Utang dagang itu ada dengan total 7.560, utang gaji 5.910, dan total bunga 600. Kita jumlahkan dan kita mendapatkan total hasil dari total utang lancar adalah 14.070. Nah, di utang jangka panjang itu ada yang namanya utang hipotek. Nah, diketahui di laporan worksheet, utang hipotek ini adalah 12.000. Maka total dari utang jangka panjang itu 12.000. Nah, kemudian kita menjumlahkan total utang. Nah, total utang ini cara mencarinya adalah total utang lancar yaitu 14.070 ditambah dengan total utang jangka panjang yaitu 12.000, kemudian dijumlahkan yaitu kita mendapatkan hasil 26.070. Itu adalah total utang. Kemudian yang terakhir adalah akun modal. Nah, modal itu ada modal saham, laba ditahan, dan dividen, serta laba akhir tahun di 2022. Nah, di akun modal ini, modal saham diketahui 50.000, laba ditahan di awal 17.240, dividennya 6.800, laba di akhirnya itu yang kita sudah ketahui sebelumnya itu 292.705. Nah, kemudian kita mencari total modal. Gimana cara menghitung total modal? Bagaimana cara menghitung modal? Nah, cara menghitung modal adalah modal saham ditambah laba ditahan di awal, kemudian dikurangi dividen dan ditambah laba di akhir tahun 2022 yaitu mendapatkan hasil 353.145. Nah, kemudian kita mencari total utang dan modal itu dengan cara total hutang yaitu 26.070 ditambah dengan modal yaitu 353.145. Nah, total hutang dan modal adalah 379.215. Nah, di sini itu kita mengetahui. Nah, di sini diketahui bagaimana cara menentukan bahwa ini sudah benar laporannya adalah dengan kita itu balance antara si total harta dan total utang dan modal yaitu sebesar 379.215. Karena sudah sama, maka itu sudah dikatakan balance dan laporan sudah sesuai. Nah, apabila teman-teman masih berbeda antara si total harta dan total utang modal, berarti itu laporannya ada yang keliru. Jadi harus ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.